Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSPM kelas 8 dimanapun kalian berada yang Bapak banggakan. Marilah sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita luangkan waktu sejenak untuk membaca suratul Fatihah yang kita tujukan untuk para pendahulu bangsa ini, para masyayikh kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan generasi mendatang. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kemanfaatan fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak akan sedikit tepatnya bercerita sekaligus sebagai pembelajaran untuk mengambil suri tauladan dari suatu kisah, yakni salah seorang wali sekaligus sufi yang bernama Hatim Al-Asom. Beliau wafat pada tahun 237 Hijriah atau 852 Masehi. Beliau wafat di Baghdad atau Irak. Beliau bernama lengkap Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Disebut Al-Asom. Al-Asom itu artinya orang yang tuli. Namun sebutan ini dilekatkan untuk beliau itu bukan karena beliau tuli, namun berpura-pura tuli untuk menutupi aib seseorang selama kurang lebih 15 tahun. Loh, menutupi aib dari apa, Bapak? Dan seseorang itu siapa? Dalam kisah Hatim Al-Asom itu terkenal dua kisah yang menurut Bapak itu sangat bermakna sekali. Yang pertama tentang gelar Al-Asom sendiri, itu terkait dengan kisah seorang perempuan yang ingin bertanya kepada Al-Asom, ingin curhat kalau bahasa sekarang. Jadi menemui Syekh Hatim ini untuk curhat tentang masalah kehidupannya. Namun ketika menghadap Hatim, seorang perempuan itu ternyata tiba-tiba itu perutnya mules, lalu kemudian mengeluarkan angin secara tidak sengaja atau yang dinamakan kentut, dan itu bunyinya keras sekali. Karena Syekh Hatim ini orangnya bijaksana dan akhlaknya baik, beliau mencoba menutupi aib perempuan tersebut dari rasa malu. Jadi untuk menutupinya, beliau pura-pura menjadi tuli. Jadi seakan-akan tidak mendengar pertanyaan perempuan itu hingga mengeraskan suara beliau. Jadi disahutinya ketika setelah curhat menanyakan beberapa permasalahan, pura-pura Hatim itu tidak mendengar hingga menyautnya dengan irfa'i sautaki, keraskan suaramu, banterno kuwi ngomong opo, aku ora krungu. Nah, gitu. Karena itu untuk menutupi perempuan tersebut dari rasa malu, hingga menutupinya bukan untuk hari itu saja, tapi selama perempuan tersebut masih hidup. Masih hidupnya sampai 15 tahun. Setelah 15 tahun perempuan itu tersebut kemudian meninggal dunia. Jadi Hatim berpura-pura tuli itu hingga 15 tahun. Sampai situlah
terkenalah atau tersematkanlah gelar Al-Asom pada diri Hatim itu sendiri. Nah, Hatim itu siapa? Beliau adalah guru dari Syekh Ahmad Khodrawai dan murid dari Syekh Syakik Al-Balkhi, atau ada yang nyebutnya Syekh Syakik Al-Balkhi radhiyallahu an. Yang pertama kisah itu, yang berkesan satu kisah tadi itu gelar Al-Asom. Yang kedua itu kisah tentang istri beliau sendiri. Istri beliau sendiri itu terkait dengan uang belanja. Suatu ketika Syekh Hatim ini ingin akan pergi berperang. Kemudian karena beliau adalah suami dari istrinya, secara otomatis kewajiban beliau adalah meninggalkan nafkah untuk istri. Tapi bingung untuk menentukan nafkah ini berapa. Akhirnya beliau tanya kepada istrinya, "Wahai istriku yang aku cintai, suamimu ini hendak pergi berperang untuk beberapa bulan. Kiranya berapa uang belanja yang ingin engkau minta dari aku? Karena aku tidak bisa memperhitungkan berapa jumlah kebutuhanmu." Sontak tercengang, istrinya juga menyahut, Hatim pun juga tercengang dalam artian itu penuh rasa syukur karena jawaban istrinya itu di luar dugaan beliau. "Wahai suamiku, jika engkau hendak berperang, silahkan pergi. Karena aku juga tidak bisa menghitung berapa jumlah kebutuhanku dalam hidup. Karena yang mampu menghitung jumlah kebutuhanku dalam hidup hanya Tuhanku. Engkau juga bukan pemberi rezekiku dan juga penanggung rezekiku. Engkau bukanlah penanggung rezekiku. Namun pemberi dan penanggung rezekiku adalah Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jika engkau ingin hendak pergi berperang, pergilah, bertawakallah kepada Allah." Nah, dari berita itu tersebarlah, karena beberapa bulan kemudian kan belum datang, hingga menjadi kunjingan tetangga-tetangga, ibu-ibu sekitar istrinya itu, hingga ditanya sama ibu-ibu, "Wahai engkau istri Hatim, engkau ditinggal oleh suamimu beberapa bulan. Berapa emangnya jumlah nafkah yang diberikan? Emang kamu sanggup hidup tanpa suamimu, hidup tanpa nafkah dari suamimu?" Dijawab sama istrinya Hatim dengan tenang, "Wahai ibu-ibu, ibu-ibu menanyakan hal itu kepada saya. Oleh karenanya kewajiban diriku untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, siapa yang menanggung nafkah hidup panjenengan semua? Siapa yang mampu memberi rezeki kalian semua? Apakah suami kalian? Bukan. Penanggung dan pemberi rezeki kalian, kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugasku hanya bertawakal kepada Allah." Itu dari situ dua kisah Hatim Al-Asom. Kisah selanjutnya yang terkenal itu dari Hatim Al-Asom adalah kisah tentang putri beliau yang solihah, yakni ketika ayahnya yakni Hatim itu ingin pergi haji.
ketika ingin pergi haji juga begitu. Tuh. Ketika pamit kepada anak-anaknya, Hatim bertanya, atau Hatim berpamitan secara baik-baik kepada anak-anaknya semua yang ada di situ, baik laki-laki maupun perempuan. Wah anak-anakku, ayahmu ini akan pergi haji. Ini bapak tidak bisa memberikan atau meninggalkan nafkah kepada kalian, karena hanya cukup untuk pergi haji menunaikan ibadah ke tanah suci. Yang semua saudara-saudara si perempuan, si anaknya yang perempuan itu, yang anaknya yang laki-laki semua itu bilang, udah ditunda saja, orang kita ekonomi saja tidak ada, kenapa ayah pergi haji? Sedangkan putrinya enggak, menjawabnya beda dengan saudara laki-lakinya. Wahai ayahku, pergilah panjenengan untuk menunaikan dan menyempurnakan ibadah panjenengan, karena saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupi kebutuhan kami. Hingga akhirnya pada suatu saat tetap pergilah Hatim ini kepada ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ditinggal beberapa lama, persediaan bekal keluarga, persediaan makanan itu ternyata habis. Secara otomatis yang saudara laki-laki perempuan tadi atau anaknya Hatim yang laki-laki itu semua menghina dan mencaci maki yang anaknya yang putri. Gara-gara kamu ini, jadi kita kehabisan bekal, ayah pergi haji, kita nggak ada makanan dan lain sebagainya. Karena sedih, akhirnya menyendiri, kemudian berdoa kepada Allah. Ia berdoa, ya Allah, gitu. Ada doauna kama amartana, gitu katanya. Ini adalah doaku, permintaanku sebagaimana yang engkau perintahkan kepadaku. Aku minta ya Allah, mayattaqilah yaj'al lahu makhraja, katanya gitu. Menurut firman-Mu, barang siapa yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya aku meminta, karena ayahku itu datang pergi menghadapmu, aku minta rezeki kepadamu. Aku tidak mau minta rezeki kepada selain. Setelah si putri itu menyendiri dan meminta seperti itu, ternyata ada kunjungan raja di daerahnya Hatim, yang kebetulan raja itu kehausan dan meminta minum dan dikasih minum. Di rumahnya Hatim itu dikasih minum. Nah, setelah dikasih minum, ini dari siapa ini minuman ini? Ini dari rumah namanya Hatim. Loh, orangnya kemana? Saya ingin memberikan hadiah. Orangnya pergi ibadah haji. Gitu. Dengan tidak meninggalkan bekal sedikit pun, karena mementingkan hak Allah. Akhirnya kemudian si raja dan beserta prajuritnya memberikan hadiah berupa emas, beberapa kantong emas untuk diberikan kepada keluarga Hatim dan kemudian bisa makan. Nah, dari situlah terkenal yang tadi Bapak sebutkan 2, ternyata ada tambahan lagi 3. Itu semuanya terkait dengan tawakal, sabar, dan syukur. Dan syukur juga ikhlas dalam menjalani kehidupan.
Pertanyaannya adalah begini, kenapa kok bisa terjadi hal-hal tersebut? Mulai istrinya itu nerima, putrinya juga nerima. Itu apa sih yang dilakukan Hatim dalam hidupnya? Di sini sudah Bapak tulis, ini tertuang dalam kitab Ihya dan beberapa kitab-kitab pesantren yang lain. Itu sedikitnya ada 8 mutiara pelajaran yang diajarkan Syekh Hatim kepada kita. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Hatimnya sendiri juga melakukan hal yang dibiasakan dalam hidupnya yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Setidaknya ada 8 pelajaran. Nah, 8 pelajaran ini itu ternyata tertuang dalam 4 kitab suci, baik mulai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu menurut penuturan gurunya, yakni Syakik Al-Bulghi tadi itu. Yakni yang pertama, ini 8 pelajaran ini gara-gara apa? Ini Syekh Bulghi bertanya kepada Syekh Hatim tadi itu, engkau telah berguru kepadaku selama berapa? 33 tahun setidaknya. Itu ada yang mengatakan 30 tahun. Apa yang kamu ambil dari aku selama usia segitu, selama 33 tahun? Aku hanya mendapatkan 8 pelajaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya Syekh Bulghi. Aku umurku ini sudah mau habis 33 tahun, kenapa kamu hanya 8 pelajaran saja? Tolong sebutkan apa pelajarannya. Dijawab, yang pertama, sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya. Aku tidak mendapatkannya kecuali amal soleh. Karena beberapa manusia itu lebih cenderung dalam kehidupan duniawi, mencari kehidupan duniawi hingga lupa menjalankan namanya amal soleh, mencintai anak, istri, jabatan, pangkat dan sebagainya, tapi lupa untuk berbuat amal soleh. Padahal amal soleh itu amal yang akan menemaninya di dalam kubur, karena pada nantinya semua kursi, jabatan, harta, pangkat, anak, istri, keluarga, kekasih dan sebagainya tidak ada yang mau menemani di dalam kubur. Satu-satunya yang mau menemani di dalam kubur yakni amal soleh. Yang kedua, aku telah memperhatikan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya aku memaksa nafsuku hingga tenang untuk taat kepada Allah. Aku tidak membiarkan nafsuku untuk taat kepada selain Allah. Yang ketiga, aku perhatikan ayat ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan lenyap dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Maka setiap aku memiliki sesuatu yang bernilai dan berharga, maka aku hadapkan kepada Allah agar tetap terjaga di sisinya. Jadi ini salah satu yang dilakukan Hatim, yakni beliau memiliki dunia, memiliki ilmu dan lain sebagainya, memiliki anak dan istri, tapi semuanya dipasrahkan, dititipkan kepada Allah. Makanya kalau zaman dulu, kiai-kiai dulu itu kalau berdoa itu, kalau dalam bahasa Jawa, ya Allah, aku titip anak dan istriku, aku titip hartaku, aku titip, nah, begitu. Kalau di bahasa Arab kan Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa dzurriyyatina dan lain sebagainya. Itu selanjutnya
Yang keempat, kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah bukanlah terletak pada harta, keturunan atau nasab, melainkan terletak pada ketakwaan. Yang kelima, sesungguhnya aku melihat manusia sebagian suka mencela, melaknat sebagian yang lain yang disebabkan karena iri. Oleh karenanya aku tinggalkan sifat iri dan menjauh dari manusia untuk menghindarkan permusuhan. Jadi kalau ada permusuhan, beliau lebih menghindar atau meredam permusuhan. Yang selanjutnya, aku tidak memusuhi makhluk selain setan, karena bagi beliau di mata Allah semuanya manusia itu sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Ini kalau dalam aswaja nanti namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketujuh, aku melihat para manusia masing-masing dari mereka mencari nafkah, kalau zaman dulu serpihan roti, hingga menghinakan diri dan mendapatkannya, dan mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak halal. Maka aku tersibukkan dengan apa yang menjadi hak Allah, dan aku meninggalkan apa yang menjadi hakku di sisinya. Jadi beliau lebih menjalankan kewajiban dan tidak menuntut hak, karena jika terbiasa mendahulukan kewajiban, nanti hak-hak beliau itu terpenuhi. Yang kedelapan, aku melihat para manusia berpasrah diri pada makhluk lain yang sama lemahnya dengannya, seperti kebun, dagangan, pekerjaan. Maka aku berserah diri kepada Allah, Tuhan yang mencukupiku. Kalau dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi tawakalnya langsung kepada Allah. Kayak kebun, dagangan, pekerjaan itu bukan dijadikan sandaran, tapi hanya lantaran saja. Oke. Baiklah anak-anakku, Bapak cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga diberikan keberkahan, semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan rahmat oleh Allah, dari Allah. Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Tetap semangat, jangan nakal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.